Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini, kami dari kelompok 1, mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar akan membahas materi mengenai konsep dasar perkembangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak baik-baik pembahasannya ya. Nah, yang pertama yaitu ada hakikat perkembangan. Jadi, hakikat perkembangan yaitu suatu proses perubahan yang ada pada masyarakat atau individu untuk ke arah yang lebih maju dan juga ke arah yang lebih dewasa. Nah, hakikat perkembangan ini juga mencakup beberapa aspek, yaitu contohnya seperti fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, perkembangan ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, yaitu seperti genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri itu biasanya ada proses kuantitatif, ada perubahan fisik. Nah, biasanya terjadi dalam jangka pendek. Nah, untuk perkembangan sendiri yaitu biasanya ada perubahan bertahap kemampuan, emosi, lalu ada proses kualitatif dan terjadi dalam jangka panjang. Nah, untuk intinya yaitu pertumbuhan itu berfokus pada peningkatan ukuran dan jumlah sel-sel tubuh. Nah, sedangkan perkembangan yaitu berfokus pada peningkatan kemampuan dan fungsi tubuh. Yang pertama, ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik manusia dimulai dari masa sebelum lahir atau pralahir hingga setelah lahir. Dimulai dari proses fertilisasi yang menghasilkan zigot dan berlanjut melalui beberapa tahap hingga menjadi embrio. Setelah lahir, perkembangan fisik dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada balita, yang kedua ada anak-anak, yang ketiga ada remaja, yang keempat ada dewasa, dan yang terakhir manula. Pertumbuhan fisik anak mempengaruhi keterampilan bergerak dan perilaku. Dengan irama pertumbuhan yang bersifat individual, menurut Harlock, perkembangan fisik mencakup 4 aspek: sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik. Selain itu, otak juga berperan penting dalam perkembangan fisik dan aspek lainnya, seperti motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, dan kepribadian. Pertumbuhan otak yang normal berkontribusi positif terhadap perkembangan keseluruhan, sedangkan gangguan pada otak dapat mempengaruhi kemampuan motorik anak. Yang kedua ada aspek intelijensi atau daya pikir. Aspek intelijensi atau daya pikir berkembang seiring dengan pertumbuhan saraf otak dan dipengaruhi oleh kematangan otak yang berfungsi dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijensi memiliki 2 makna, yaitu kemampuan reaksi cepat dan tepat terhadap pengalaman baru, serta kecerdasan. Para ahli juga memberikan definisi yang beragam, seperti Chaplin yang menyatakan intelijensi sebagai kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan situasi baru secara efektif. Tingkat intelijensi mencerminkan kemampuan kognitif, dan meskipun sebelumnya dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan hidup seseorang, pandangan ini kini telah dipatahkan. Saat ini, IQ tidak lagi dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga ada aspek emosi. Selain aspek fisik dan intelijensi, aspek emosi juga mengalami perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi memiliki 3 arti, yaitu ucapan perasaan yang berkembang dalam waktu singkat, keadaan dan reaksi psikologis serta fisiologis seperti kegembiraan atau kesedihan, dan yang terakhir, marah. Menurut Sarlito Wirawan, beliau mendefinisikan emosi sebagai keadaan yang disertai warna efektif baik pada tingkat lemah maupun mendalam. Sedangkan menurut Sunarto dan Hartono menyebutkan bahwa emosi sebagai gejala perasaan yang disertai perubahan perilaku fisik. Pengelolaan emosi diperlukan agar tidak terjebak dalam emosi yang membahayakan. Emosi juga berkaitan dengan pengenalan panca indera, seperti saat mendengar cerita sedih atau menonton film yang menyentuh hati. Emosi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu emosi sensoris yang ditimbulkan oleh rangsangan luar dan emosi psikis, yang memiliki alasan kejiwaan yang terdiri dalam 5 macam, yaitu perasaan intelektual, sosial, susila, estetis, dan ketuhanan. Yang keempat ada aspek sosial. Aspek sosial merupakan bagian penting dari perkembangan individu, yang di dalamnya mencakup kematangan dalam berinteraksi dengan norma-norma kelompok, moral, dan juga tradisi. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan orang tua dalam mengenalkan anak kepada lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai di lingkungan keluarga, di mana orang tua mengajarkan penguasaan diri, nilai-nilai, dan peran sosial. Anak yang memiliki hubungan sosial yang baik di keluarga cenderung lebih mudah beradaptasi di lingkungan luar, seperti sekolah, di mana mereka belajar pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai-nilai baru. Penting sekali bagi orang tua untuk memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang positif, karena hal ini berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian, perilaku, dan akhlak anak tersebut. Aspek selanjutnya itu adalah aspek bahasa, aspek bakat, dan juga aspek sikap, nilai, ataupun moral. Bahasa termasuk ke dalam aspek perkembangan, di mana ketika bayi lahir, bayi itu belum mampu berkata-kata, dan yang menjadi alat komunikasi atau bahasa universal mereka adalah menangis. Seiring bertambahnya usia, maka bertambah pula perkembangan kemampuan berbahasa sang anak. Berikut ini merupakan perkembangan bahasa pada sang anak berdasarkan usianya. Untuk yang berwarna biru merupakan kemampuan reseptif, dan yang berwarna krem adalah kemampuan ekspresif. Di sini dapat dilihat adanya perkembangan reseptif dan juga perkembangan ekspresif pada anak mulai dari usia 0 sampai 48 bulan. Selanjutnya aspek bakat.
Dalam KBBI, tim penyusun kamus tahun 2005, salah satu arti bakat adalah dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat dikatakan sebagai kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, bakat itu dapat berkembang. Terlebih lagi jika adanya fasilitas pendukung. Sebagai contoh, anak yang memiliki bakat di bidang musik akan lebih cepat berkembang jika memiliki alat-alat musiknya sendiri. Lalu yang terakhir adalah aspek sikap, nilai, ataupun moral. Seiring perkembangan fisik dan psikis, anak itu akan mengalami perkembangan sikap atau attitude, nilai atau value, dan juga moral. Saat baru lahir, tentunya bayi itu belum dipersoalkan tentang moral. Namun, seiring perkembangan maupun pertumbuhan fisiknya, anak akan mengenal aturan-aturan atau moral. Seperti contohnya, anak itu lebih paham mengenai hal yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, maupun sesuatu yang dinilai baik ataupun tidak baik. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Menurut Yusuf dan Sugandi tahun 2018, ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan setiap individu, yaitu yang pertama faktor genetika atau herediter, dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor herediter adalah segala karakteristik yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, baik dari segi fisik maupun psikis. Contoh faktor genetika dalam bentuk fisik, yaitu postur tubuh, posisi gigi, warna mata, bentuk, dan juga kemiripan wajah. Sedangkan psikisnya diturunkan berupa sifat-sifat, watak, dan juga kepribadian. Seperti jika orang tua itu memiliki sikap yang pendiam, maka anaknya pun cenderung bersifat pendiam. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Terbagi lagi menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Keteladanan dari anggota keluarga, terutama ayah dan ibu, dapat memperkuat anak menjadi individu dengan kepribadian yang baik. Begitupun dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, di mana anak itu dapat dengan mudah bergaul dengan siapa saja dan di mana saja, dan dapat terpengaruh oleh perkataan-perkataan kasar yang telah dilontarkan oleh temannya. Sebaliknya, jika lingkungan anak bertumbuh kembang itu adalah lingkungan yang baik, penuh akan kesantunan, maka anak akan menjadi santun pula nantinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi 2018, ada 6 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa konspensi sampai masa tua. Setiap bertambah usia, maka ada perkembangan yang terjadi pada individu, baik fisik maupun psikis. Perkembangan yang berjalan normal akan berlangsung sesuai dengan tahap perkembangan dan tugas perkembangannya. Selama individu mengalami perkembangan, maka pada hakikatnya dia sedang berproses dari waktu ke waktu untuk mencapai tugas perkembangannya. Lalu yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa aspek perkembangan itu meliputi aspek fisik, inteligensi, emosi, sosial, bahasa, serta lain sebagainya. Semua aspek tersebut saling mempengaruhi. Misalnya, perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan yang positif pada aspek fisik akan mempengaruhi pula perkembangan positif pada aspek inteligensi. Sebaliknya, jika mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan yang lambat atau negatif pada aspek fisik. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Perkembangan pada individu terjadi secara teratur, mengikuti pola tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyara bagi perkembangan selanjutnya. Misalnya, perkembangan bahasa pada anak tidak langsung dapat berbicara dengan lancar, tetapi melalui proses yang dilaluinya secara bertahap, perkembangan bahasa pada anak sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya, berdasarkan tahapannya, anak yang berusia 0-3 bulan baru bisa bersuara, tertawa, dan mengoceh. Dia belum bisa mengucapkan kata-kata tertentu. Tetapi, sejalan dengan perkembangannya di usia 12-18 bulan, anak baru bisa mengucapkan kata pertamanya misalnya papa, mama, dan lain sebagainya. Dan seterusnya akan terus mengalami perkembangan yang disertai dengan meningkatnya kemampuan berbahasa pada anak tersebut. Lalu yang keempat yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya, imajinasi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini, sementara pertumbuhan fisik, tangan kaki terjadi pada usia remaja. Demikian pula ukuran otak mencapai ukuran sempurna pada usia 6-8 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan dari setiap aspek terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, yaitu setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu, dan ciri khas ini dapat dijadikan indikator ketercapaian perkembangan individu pada fase tersebut. Misalnya, pada anak usia dini memiliki ciri khas atau karakteristik yang unik, aktif, dan energik, serta rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Nah, ini itu berbeda dengan fase perkembangan yang terjadi pada remaja ataupun orang dewasa. Lalu yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu. Hanya saja ada yang terjadi secara normal dan ada juga yang tidak normal. Pada individu yang normal, berdasarkan Quran Surat Al-Hajj ayat 5 dan
Ghafir ayat 67, Allah menyebutkan bahwa manusia mengalami tahap perkembangan masa tiflun, kanak-kanak, asyudda, dewasa, syuyuh, tua. 3 fase perkembangan tersebut terjadi pada manusia, hanya saja setiap individu berbeda-beda. Ada yang hanya mencapai fase tiflun, kanak-kanak, dan juga ada yang sampai pada fase asyudda, dewasa, dan bahkan ada yang sampai fase syuyuh, tua. Kesimpulan, hakikat perkembangan adalah suatu proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Adapun aspek perkembangan itu meliputi aspek fisik, intelijensi, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap ataupun nilai ataupun moral. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai konsep dasar perkembangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.